adalah sholat subuh dengan berjamaah. Kelebihan pagi hari ini adalah rezeki dibagi-bagi oleh malaikat. Jadi orang yang melaksanakan perintah Allah, berzikir setelah sholat subuh, maka dia akan mendapatkan rezeki yang dibagi-bagi tadi oleh malaikat. Keberkahan di waktu pagi akan diberikan kepada orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik dia rezeki zahir maupun rezeki batin. Ini termasuk sholat subuh itu rezeki batin yang kita dapatkan. Pahala sholat subuh ini rezeki batin, ketenangan jiwa, ini kan rezeki batin yang kita dapatkan. Kekhusyuan. Kemudian lagi kita duduk di majelis ilmu, majelis yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang berbahagia ini kita akan membahas beberapa permasalahan, yaitu mengenai yang dibolehkan atau ibahah, perkara yang dibolehkan di dalam sholat. Kalau mungkin perkara yang fardu yang biasa kita dengar rukun sholat, itu kita semua sudah hafal. Mulai dari kita takbir sampai kita tutup dengan salam, itu hukumnya pun kita sudah tahu. Atau perkara-perkara yang sunnah di dalam kita melaksanakan sholat, misalnya membaca ayat, misalnya pokoknya selain yang rukun yang 13 berarti itu adalah sunnah. Namun di dalamnya ada juga nanti yang makruh, ada juga di dalamnya yang mubah, yang boleh. Jadi banyak versi di dalam sholat ini, karena sholat ini ibadah yang sangat sempurna. Kalau kita tutup dengan cukup wajib aja. Sholat itu nggak bisa sempurna kalau kita sempurnakan cuma wajib tok aja, nggak cocok, nggak pas. Maka di dalamnya ada juga perkara yang dibolehkan di dalam sholat. Dibolehkan inilah mungkin pagi ini kita akan membahas, walaupun semampu kita, mungkin nantinya kita bisa saling tolong menolong. Nah ini sifatnya majelis bersama, bukan majelis pribadi. Maka di dalam kita melaksanakan sholat, kita mengetahui rukun, mengetahui sunnah-sunnahnya. Ada lagi sunnah dibagi lagi, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Kemudian di dalam yang wajib juga banyak versi yang kita dapatkan dari beberapa kitab para ulama atau pendapat-pendapat ulama. Termasuk dijelaskan di dalam kitab Said Sabiq atau Fikih Sunnah juga dijelaskan masalah yang dibolehkan perkara sholat. Imam Nawawi juga pernah menjelaskan di dalam kitabnya tentang masalah sholat yang mana di dalamnya ada kebolehan selain wajib dan sunnah. Maka salah satu daripada yang dibolehkan ketika kita sedang sholat, kita lagi sholat, maka di sini ulama menyebutkan atau dalil yang ada sesuai Al-Quran
salah satunya adalah menangis. Jadi orang sholat ini boleh dia menangis di dalam sholat sampai terisak-isak menangisnya itu. Bukan sekedar keluar air mata, tapi ketika dia sholat tadi air mata itu betul-betul keluar dan terisak-isak menangisnya. Maksudnya mengeluarkan suara. Karena dalam Al-Quran juga dalilnya dalam surat Maryam Allah menyebutkan sujadahu wa bukiyah. Sujadahu wa bukiyah ini adalah ayat sujud dalam surat Maryam. Di situ diartikan atau dimaknai terjemahannya, maksudnya adalah mereka itu melakukan sujud wa bukiyah dan sambil menangis. Sudah ada dalam Al-Quran. Jadi Rasul SAW beliau juga menangis ketika sholat ka'azizil, seperti air yang mendidih. Gimana itu bunyinya air yang mendidih itu? Kita di luar, maksudnya air itu kan ditutup ketika dipanaskan. Itu kita sekitar 2 meter, 3 meter, bahkan mungkin 5 meter, kedengaran itu air mendidih karena suara dari, karena sebab panasnya ini api yang kita nyalakan sampai airnya kita dengarkan sedang dalam proses mendidih. Begitulah contoh salah satunya yang dibolehkan ketika seseorang mengerjakan sholat. Karena sholat ini hubungan dengan Allah. Mungkin kita ada kesedihan, mungkin kita ada hajat, mungkin kita ada keperluan kepada Allah, maka keluarlah air mata sampai menangis, sampai terisak-isak. Atau mendoakan seseorang yang kita cintai misalnya, seperti anak kita yang paling utama, mungkin dia gagal belajar atau posisinya di pesantren tapi dalam keadaan hatinya ini belum mantap untuk tetap di pesantren, sehingga sering teleponnya kita, maka kita perlu sambungkan dengan Allah. Bagaimana sambungnya? Harus doa kita perbanyak. Di malam hari kita bangun meminta kepada Allah semoga ditetapkan hatinya untuk bisa mempelajari agama tadi itu. Jangan sampai dia pulang ke rumah menguatkannya yang nggak bisa dengan mulut kita, harus lewat doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tentu dalam sholat kita menangis, dalam ibadah kita menangis. Ini adalah perkara yang dibolehkan, yang dibuat Nabi SAW di dalam kita melaksanakan sholat. Dalam melaksanakan perintah Allah ini dibolehkan kita menangis di dalam sholat. Mungkin kita di sini jarang orang kita lihat lagi sholat itu nangis, jarang. Tapi kata orang-orang yang sudah pernah ke Mekah, ke Madinah, itu nampak waktu di samping kita itu, di kiri kanan kita, orang itu menangis. Sering kita dengar Mekah itu dari kata bangka. Bangka itu artinya menangis. Mekah itu dari kata bangka dalam Al-Quran, bibangkata mubarakah kata Allah. Satu negeri bangka mubarakah yang diberkahi, wa hudan lil alamin, dan sebagai petunjuk untuk seluruh alam. Jadi kalau orang-orang yang ceritanya yang pernah ke sana, jangankan orang lain, mungkin kita pun baru menginjak Masjidil Haram itu akan keluar air mata. Banyak menangis. Jadi seperti itu. Orang-orang yang sering atau yang pernah datang ke Mekah. Di sana orang menumpahkan semua hajat-hajatnya dengan tangisan dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu. Ini yang yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah memakai tongkat. Nah, jadi sholat dulu Nabi SAW ketika sholat dengan para sahabat, sahabat ini memegang tongkat ketika sholat. Jadi karena di sini kita tidak pernah lihat, padahal ini perkara yang dibolehkan di dalam sholat. Bagaimana caranya memegang tongkat ini? Jadi tongkat kita ini bisa kita berdirikan di situ atau bisa kita pegang. Untuk apa fungsinya sahabat memakai tongkat? Karena Nabi ini biasanya sholatnya panjang-panjang. Jadi terkadang ketika sholat hampir-hampir terjadi. Ketika ada pegangan yang bisa untuk dimanfaatkan, itu bisa kita pegang tongkat tadi atau bersandar kepada tongkat tadi untuk menguatkan kita sehingga tidak terjatuh dari sholat. Ini boleh, perkara yang dibolehkan di dalam kita melaksanakan sholat. Misalnya kita datang bawa tongkat orang tua, memang dia nggak bisa lagi berdiri lama, tapi kalau ada tongkat dia bisa pegang di tongkat itu, nggak terjatuh, nggak goyang. Ini karena Nabi SAW memang sholatnya selalu panjang-panjang dengan sahabat, maka sahabat bawa tongkat daripada jatuh, daripada bersandar di tongkat. Jadi bisa mau 15 menit, 10 menit, 20 menit bisa bertahan di tongkat. Kemudian yang berikutnya adalah membunuh ular, kalajengking atau sejenisnya yang keadaannya itu memang kita terganggu ketika sholat. Jadi dengan adanya mungkin kita sholat lewat ular, dan ular ini kalajengking atau yang memang dia makhluk-makhluk yang berbisa biasanya membahayakan. Termasuk kalajengking apa namanya kalau kita itu? Lipan. Nah, lipan juga termasuk. Ini kalau makhluk-makhluk yang seperti ini, dia kadang menzolimi musuhnya tapi tidak mengambil manfaat. Jadi makanya Nabi membunuh. Kadang kita dipatok ular semua dia. Beda dengan makhluk Allah ini memang macam-macam bedanya. Kalau misalnya harimau atau singa yang sering memangsa makhluk lain, itu fungsinya dia mangsa itu adalah untuk dimakan. Kayak di benua Afrika itu banyak hewan-hewan buas, singa misalnya, singa yang sering kita lihat, itu kalau dia mau mangsa pasti dimakannya. Nggak ada habis dimangsa ditinggal di situ. Nggak ada tujuannya makan, dimangsa. Tapi kalau semangsa ular, lipan, kalajengking, ini belum tentu dimakannya, dizoliminya, dibunuhnya, itu takutnya. Makanya ada hadis Nabi SAW untuk boleh membunuh seperti ular, boleh. Kalau ada di masuk rumah kita atau apa, jadi boleh dibunuh. Makhluk-makhluk seperti tikus, anjing liar misalnya, ini memang ada hadis-hadis yang menyebutkan boleh kita membunuh makhluk tersebut. Apalagi kita sedang mengerjakan perintah Allah, tahu-tahu lewat ada pedang di samping kita, ya tebas saja. Boleh ketika kita sedang melaksanakan sholat. Jadi kemudian yang berikutnya adalah meludah. Nah, ini ada meludah.
meludah. Jadi orang sholat itu boleh juga meludah, nggak kaku. Jadi kita sholat itu khusyuk kali itu meludah, masa nggak boleh meludah? Jadi orang dalam sholat itu boleh meludah. Meludah sebelah mana cuma ada arahnya, nggak langsung meludah maunya kita. Kalau disebutkan dalam hadis itu meludah ke sebelah kiri, bukan sebelah kanan, bukan di depan. Jadi meludah kita ke sebelah kiri, kemana arah kiri kita, situ kita meludah. Dan jangan sampai keluar bunyi suara dari tenggorokan kita kalau mau meludah, karena akan mengeluarkan beberapa huruf nantinya yang bisa membatalkan sholat. Jadi meludah, mungkin ludah yang sudah ada memang di mulut kita ini yang seharusnya kita keluarkan, maka dibolehkan untuk meludah ke arah sebelah kiri, bukan ke sebelah kanan, bukan juga ke arah depan. Karena disebutkan di sini ke arah depan itu adalah kiblat, arah kiblat kita. Kalau kiblat berarti kita sedang bermunajat dengan Allah kalau ke sebelah kanan, sebelah depan. Kalau ke sebelah kanan, ini tujuannya adalah karena sebelah kanan itu biasanya dimuliakan. Kayak sebelah kanan kita ke meludah ke sebelah kanan. Makanya disuruh kita meludah ke sebelah kiri. Jadi itu meludah ke sebelah kiri, jangan kita meludah ke sebelah kanan kita. Yang berikutnya adalah menggeser atau memindahkan kerikil. Jadi ada kerikil di depan kita, batu, kita mau sujud. Ini kita lagi sholat, lagi dalam posisi sholat. Di depan kita ada kerikil. Kerikil itu bisa mengantuk kepala kita, atau bisa nggak nyaman kita untuk sujud, atau juga mungkin kerikil itu bernangis atau bagaimana macamnya, membahayakan diri kita. Maka kerikil tadi ketika kita mau sujud itu boleh kita geserkan semampu kita atau secukupnya, sebisanya. Kenapa ini disebutkan kerikil? Karena dulu zaman Nabi itu sholat itu di tanah, bukan sholat kayak kita di masjid pakai keramik. Jadi sholat dulu Nabi SAW itu sholatnya di tanah langsung, nggak ada bangunan masjid seperti kita ini megah dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah SAW dan sahabatnya pergi berjihad dan berperang dan lain sebagainya, mengembangkan agama. Mereka sholat di lapangan yang luas, terkadang pakai tikar juga. Karena Nabi SAW di sisi lain perkara juga yang dibolehkan dalam sholat adalah memakai tikar. Nah, udah seperti kita sekarang ini lah, memakai ambal kalau sekarang. Lebih perkembangan zaman pakai ambal. Nabi pernah sholat di rumah seorang sahabatnya. Sahabat itu menyiapkan tikar, kata sahabat itu tikarnya pokoknya sudah sangat rusak, sudah karena sering dipakai, sudah sangat rusak. Namun kami persilakan Rasul untuk sholat di situ dan beliau menjadi imam sholat kami. Nabi tidak memindahkan tadi tikar tadi ke tempat lainnya, disiapkan sama tuan rumah. Nabi SAW sholat di situ. Nah, ini berarti ulama memberikan hukum
boleh sholat di atas kita. Karena apa yang pernah dibuat Nabi itu menjadi contoh uswah sama kita. Walaupun beliau diam pun itu menjadi contoh bagi kita. Jadi contoh bagi daripada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah kalau ada orang memberi salam. Ada orang memberi salam sama kita. Kita sholat. Kita lagi sholat. Assalamualaikum. Kita lagi sholat. Jadi ternyata Nabi juga pernah. Nabi lagi sholat datang sahabat. Kadang kisah semangat sahabat yang tinggi. Padahal dia tahu Nabi lagi sholat. Dia pun beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW nggak menjawab salamnya. Cuma Nabi mengisyaratkan jarinya. Ada yang bilang hadisnya begini. Ini isyarat aja Nabi bilang, bukan dijawab, bukan dijawab. Isyarat. Berarti iya, isyarat seperti itu lebih kurang. Atau satu jari Nabi SAW. Kita kan udah tahu dia lagi sholat. Kita datang beri salam, assalamualaikum. Nabi beri isyarat. Jadi itu boleh lagi sholat. Kalau ada orang, apakah dia tahu atau nggak tahu, intinya nanti dari kita yang sedang sholat. Cara kita ya begitu. Mungkin harus berikan satu jari atau diberikan telapak tangan. Syaratnya maksudnya bahwa itu memang boleh ketika orang itu melaksanakan sholat. Jadi seperti itu. Karena sholat ini kan tidak boleh banyak bergerak. Itu nanti masuk kepada perkara-perkara yang membatalkan sholat. Karena nggak boleh banyak gerak. Kalau cuma isyarat satu jari itu boleh. Isyarat aja kalian bergerakkan sebentar. Yang nggak boleh itu kan kalau kita bergerak garuk sana garuk sini itu batal sholat kita. Karena sholat ini kata Allah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat itu khusyuk. Zahir batin kita khusyuk. Makanya dalam sholat itu kata ulama ada 3 yang harus ada. Yang pertama kita membaca Al-Quran. Nah kalau nggak ada baca Quran dalam sholat ya nggak bisa. Sholat itu baca Quran dalamnya. Mana kalau orang tak baca Quran? Ya nggak ada sholat. Harus ada Al-Fatihah, harus ada surat yang dia baca. Terus kalau mau baca Quran, baca. Ya nggak sama ada hukumnya. Yang kedua dia harus kuat karena Allah. Nggak boleh sholat itu niatnya karena orang. Ini dalam hal kita beribadah. Yang ketiga kata ulama, dalam sholat itu harus ada juga ikhlas. Mengingat Allah di dalam sholat, kemudian di dalamnya ada karena Allahnya, terakhir ada keikhlasan. Maka kalau sekedar tunjuk tangan, isyarat satu jari atau 5 jari, itu tidak membatalkan sholat. Kecuali dia ada kencang-kencang penggerak itu batal sholat. Tidak ada orang yang sedang yang memberi salam tadi. Itu sudah membatalkan sholat. Jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ketahui seperti itu. Kemudian yang berikutnya menggendong anak. Jadi kalau kita punya anak bayi di umur 5 bulan, umur 5 bulan, bagaimana caranya orang sedang sholat gendong bayi? Ternyata sistemnya ketika kita sujud atau ruku, bayi itu taruh dulu, ditaruh dulu. Selesai ruku sujud, angkat lagi gendong lagi. Jadi seperti itu. Kalau memang harus gendong bayi itu mungkin dia menangis. Kalau kita
Sementara kita perlu sholat khusus, sholat wajib. Saya ibu-ibu ini kan yang biasa bagaimana. Waktu udah mau habis, zuhur udah sehampak lah kita bilang, tinggal setengah jam lagi. Bagaimana caranya? Nangis terus ini anak. Si bapak belum pulang dari mana? Ya kan? Mungkin kerja cari uang segala macam, namanya suami. Atau untuk dia kopi, atau urusan di rumah ini kacau ya kan? Nah, ini suami masih juga warung kopi. Maka untuk itu perlu diantisipasi seperti itu. Istri harus tegas, jangan istri terus yang kerja. Ini anak-anak bersama. Maka suami telepon cepat pulang, karena ini jaga dulu anak saya mau sholat, habis waktu udah dekat tinggal setengah jam, 20 menit lagi. Ya kan, udah azan ya nanti mengganti lagi sholatnya. Ya kan? Memang tak sengaja ditinggalkan, karena ada hukum darurat di sini. Menjaga anak kan, cari solusi yang baik. Tapi dalam hal ini, kalau misalnya memang suami nggak dapat dihubungi dan sebagainya, boleh seorang ibu sholat kan untuk anaknya, baik sholat sunnah maupun sholat wajib, boleh sholat sunnah atau sholat wajib, karena sifatnya ini hukum umum. Gendong aja, pakai ikatan. Diikat, gendong, sholat. Kalau memang ketika sujud terganggu, itu tadi, atau rukuk terganggu, taruh dulu sebentar. Karena keperluan tadi itu, maka itu tidak membatalkan sholat. Karena pernah dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah maju mundur atau ketika kita dalam shaf. Ini shaf, dua shaf. Tahu-tahu orang yang di shaf pertama batal sholatnya. Mungkin dia kentut atau keluar darah mungkin dari badannya, ada luka atau darah banyak. Tak mungkin dia menyatakan soalnya kalau menurut mazhab kita Syafi'i keluar darah banyak itu batal sholat. Kalau mazhab Hanafi nggak batal, kalau kita batal. Kemudian soft tadi itu karena dua soft yang ada, orang yang di depan tentunya dia mundur cari jalan keluar, atau mungkin di depan ada jalan langsung dia ke depan, atau dia di samping sana di pinggir, maka dia langsung mundur ke pinggir, keluar untuk perbaiki kemaslahatan dia tadi, apa yang terganggu dalam diri dia dalam sholat, dia nggak bisa membuat dia terus atau batal sholatnya. Maka orang yang di belakang boleh maju ke depan walaupun sedang sholat, walaupun kita sedang dalam posisi sholat, boleh kita maju ke depan, maju aja 3 langkah ke depan atau 2 langkah atau 1 langkah, bisa maju ke depan, mengganti tempat orang tadi yang kosong. Atau orang di samping kita, kalau memang dari belakang nggak bisa maju ke depan, maka boleh di samping kiri atau di samping kanan yang mengganti, mengisi soft yang kosong yang orang pergi tadi. Jadi kalau misalnya dia dari arah sisi kirinya orang yang pergi tadi, maka dia mengganti, berarti dia melangkah ke arah sebelah kiri. Kalau misalnya dari sisi kanannya, berarti dia dari sebelah kanannya ganti, melangkah dia beberapa langkah untuk mengisi soft yang kosong. Karena kita nggak boleh tinggalkan soft yang kosong. Kalau ada soft yang kosong, nanti ditempati sama setan. Nah, jadi seperti itu. Boleh baik dia dari belakang maju ke depan, atau dari depan juga mundur ke belakang juga boleh, nggak ada masalah. Dari depan mundur ke belakang boleh. Contoh misalnya makmumnya 1 orang, jadi ada orang ini berjamaah sholat, satu orang makmum di belakang paling dekat. Ini kan kalau kita berdua aja sholat, itu kita pas di belakangnya posisi kita, posisi si makmum. Maka untuk orang yang di belakang atau yang baru datang, berarti makmum nomor 2, dia harus pukul punggung atau bahu
kepada makmum yang pertama tadi supaya dia mundur ke belakang. Maka berarti posisi makmum pertama tadi dia harus bahasanya mundur untuk bergabung dengan orang yang baru datang tadi sebagai makmum, sama-sama menjadi makmum. Nah, ini boleh dalam sholat, dibolehkan, dianjurkan untuk mengisi shaf yang kosong. Macam-macam di dalam sholat. Boleh maju tadi, boleh mundur, boleh ke kiri, boleh ke kanan. Jadi kalau orang tahu gampang aja, enggak. Bukan sesuatu yang kalau udah berdiri kan boleh lagi pindah-pindah. Sholat khusyuk, enggak juga. Sholat kisah terpindah selesai. Bahkan Nabi SAW menceritakan satu kali Aisyah datang ke tempat Nabi. Nabi sholat di dalam rumah itu. Nah, Aisyah sebagai istri ketuk pintu. Berarti mungkin istri ini cerita punya keperluan di luar. Balik ke rumah. Suami ada di rumah. Pintu kan ditutup. Suami lagi sholat. Ini Nabi setelah waktu itu posisinya Nabi sholat sunnah. Pernah diketuk pintu, Aisyah nggak tahu. Ketuk, kenapa nggak dibuka pintu? Akhirnya Nabi apa? Melangkah pintu ke apa namanya? Untuk membuka pintunya tadi, lagi sholat, habis itu Nabi pindah lagi ke tempat tadi. Nah, dari situ diambil hukum boleh kita sholat itu berpindah. Nabi aja bisa. Ini Nabi mencontohkan. Yang meriwayatkan di situ Aisyah, ya udah jelas Aisyah kan orang dekat dengan Nabi, istri Nabi. Jadi perkara-perkara yang dibolehkan di dalam sholat. Pindah dari satu sisi, dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi Nabi itu pindah dari tempat sholatnya ke depan itu, dibukanya sekedar bergerak sedikit buka pintu, habis itu balik lagi, mundur lagi ke tempat sholat semula. Ke tempat sholatnya semula boleh. Karena udah kita tahu ketika Rasul SAW beliau udah masa akhir tuanya, rumahnya memang gak besar. Rumahnya itu 4x5. Jadi kalau misalnya hadis ini berlaku, itu masuk akal kita. Berarti memang gak besar rumahnya itu. Mungkin Nabi sekitar 1 meter, 2 meter dari pintu, mungkin Nabi sholat itu. Maka bisa dibuka, mundur maju sedikit, bisa pakai tangan dibuka apa namanya pintunya. Nggak luas kayak kita, kayak istana rumah kita, ya kan? Bisa main bola di dalam, ya kan? Beda. Tapi nggak apa juga kalau memang tujuannya untuk tamu, ya kan? Atau banyak anak, ada orang tuh kadang anaknya banyak, nggak mungkin satu kamar, ya kan? Anak laki-laki kan harus dipisah dengan anak perempuan, maka harus bikin banyak kamar. Kalau kakeknya istri saya itu kamar rumahnya itu 12 kamar. Jadi memang bisa main bola di dalam rumah itu, ruang tengahnya. Karena anaknya 12. Nah, itu juga dibolehkan. Karena keperluan. Nah, mungkin kita tumpuk semua situ, siapa, si adik, si kakak, tumpuk saja tak boleh. Mereka udah dewasa. Apalagi nanti anak pertama menikah. Nah, jadi pokoknya kita berarti harus ada kamar khusus ya, ada keluarga. Nabi ini ketika masa tuanya kan anak-anak udah menikah semua. Makanya rumah terakhirnya itu kecil. Cukup berdua. Kayak Pak Haji ini kan anak-anak udah pada menikah. Mungkin tinggal berdua kan. Itu apalagi buat rumah besar kan nggak perlu, nggak penting. Mungkin untuk keperluan atau keperluan ibadah yang lain bisa kita pakai itu. Jadi itu mungkin yang apa namanya bisa kita musyawarahkan daripada ibahah atau kebolehan atau perkara yang dibolehkan di dalam kita mengerjakan sholat. Mungkin ada yang bertanya masalah yang dibolehkan di dalam sholat ini. Masih ada waktu kita 15 menit. Baik,
Ibu yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaan pertama terkait pokok bahasan ini, apakah merupakan hal yang dibolehkan dalam salat? Misalnya begini, seseorang bersih, ya, dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah maksudnya, bukan hamdalah. Ya, hamdalah. Oh, hamdalah. Iya, hamdalah. Kemudian yang di samping, apakah dibolehkan mengucapkan yarhamukallah? Itu pertama terkait. Kemudian satu ini di luar pokok bahasa, jadi kalau boleh ya. Ya, perintah Allah ya, itu kalau tak salah di surah Al-Isra ya, ayat berapa? Mengabdi kepada Allah, setelah itu berbuat baik, urutannya itu. Setelah mengabdi kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini masalahnya, apakah berbuat baik itu atau lawannya durhaka kepada orang tua itu pada saat orang tua masih hidup atau sudah meninggal? Orang tua itu masih kita berbuat dosa, ya, lawan dari berbuat baik itu. Contoh kasusnya begini, dua orang bersaudara bertengkar, lalu satu yang temperamental ya, memaki saudaranya ini. Kalau memaki kalau yang berbahasa Devayan, mungkin Ustaz kalaupun bukan berbahasa Devayan paham kan? Kalau memaki paling parah itu, ya, paling jelek kalau yang berbahasa Devayan. Mendingan yang berbahasa Jamu, tidak parah betul memakinya. Ini memaki berbahasa Devayan ini dia kan tersangkut orang tuanya, ibunya. Apakah itu hal yang berdurhaka, mendurhakai orang tua? Ya? Nah, bagaimana solusinya kalau itu durhaka kepada orang tua sedangkan orang tua sudah meninggal? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi pertanyaan pertama tadi, bersih dalam sholat, apakah boleh kita jawab hamdalah bagi orang yang mendengarnya? Ini kan seperti itu. Ada seorang, dia sholat, si A sholat, datang si B belum sholat. Tahu-tahu si A yang sedang sholat bersih. Apakah si B boleh menjawab? Atau ini pertanyaannya orang itu sendiri yang menjawab? Ini siapa yang menjawab? Orang lain atau pribadinya? Pertanyaannya. Menjawab. Oh, yang menjawab juga posisinya sholat juga. Ini kalau dalam fikih atau dalam Al-Quran juga disebutkan seperti dalil yang saya bacakan tadi, qul aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu dilarang seseorang itu menjawab bersih ketika orang ini sedang mengerjakan sholat, kecuali dalam hati. Karena ketika turun ayat tadi itu, surah Al-Mu'minun itu, sebelum itu kejadian sahabat memberi salam kepada Nabi. Memberi salam kepada Nabi. Setelah itu sahabat itu mengeluh setelah sholat. Setelah selesai sholat Nabi dan setelah selesai sholat sahabat tadi, sahabat itu bertanya ulang kepada Nabi, ya Rasul, kenapa kau gak jawab salamku? Tadi kan aku kasih salam. Maka kata Rasul, sholat itu adalah hubungan dengan Allah. Jadi kita nggak boleh ada sesuatu yang bisa merusak sholat kita, termasuk menjawab salam tadi. Berarti
menjawab juga hamdalah ketika orang atau ketika pribadi kita bersih, itu juga dilarang ketika seorang itu mengerjakan sholat. Sesuai dalil tadi yang kita bahas dari awal, itu isyarat jari yang dibolehkan. Orang berisyarat kepada kita ketika sholat, kita beri isyarat. Isyarat jari, Nabi beri isyarat jari sama-sama. Bukan waalaikumsalam, tidak ada di dalam Nabi, sudah dilarang sama Nabi waktu itu. Kalau misalnya dalam hati, boleh-boleh aja. Tapi kalau dia ucapkan kalimat dia tadi itu yang tidak ada tujuan, maka itu bisa membatalkan sholat. Itu lebih kurang. Kemudian yang kedua, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Itu ayatnya tadi yang tersebut. Wa qadara rabbuka alla ta'budu al-Isra ya. Wah, pikir Al-Isra tadi. Al-Isra ya. Al-Isra wa qadara rabbuka alla ta'budu. Wa qadara, telah Allah Subhanahu wa taala Allah putuskan, Rabbuka Tuhanmu yang memutuskan, alla ta'budu, supaya kamu menyembah. Wa bil walidayni ihsana, dan juga Allah telah putuskan untuk kamu supaya kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Nah, ini kata ulama, berbuat baik itu dua-duanya bersamaan. Artinya apa? Kalau kita menyembah Allah, pasti kita berbuat baik sama orang tua. Artinya kalau orang dia taat kepada Allah, tidak syirik kepada Allah, beribadah dengan ikhlas kepada Allah, itu sudah pasti orang itu baik sama orang tuanya. Kayak gitu maksudnya. Tapi kalau keputusan Allah untuk dia harus diibadahi, ditaati, nggak dibuat, pasti orang itu durhaka sama orang tuanya. Itu aja keputusan sebenarnya. Kalau ada anak dia taat pada Allah, pasti taat sama orang tua itu. Tapi kalau dia nggak taat, makanya ayat itu kata ulama bersamaan, sejajar dia. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma, ada kalanya orang tua tadi dia sudah lanjut usia, tinggal di sisimu, udah tua, tinggal sama kita. Itu kan kurang bahasanya itu. Udah, kalau belum tua, belum ini masih mau sendiri gitu. Tapi kalau udah nggak ada ya, cari anaknya. Cari anaknya yang mampu, cari anaknya yang bisa menjaganya. Seperti yang kita lihat sebelumnya, itu ibunya Pak Adi. Tentu dia akan cari anaknya yang cocok, sesuai dengan hatinya orang tua. Dia tinggal di mana? Itu maksudnya ayat tadi. Ketika lanjut usia, ya berumur naik dan kibaru ahadum. Kibaru artinya besar, tua. Udah gak sanggup lagi maksudnya bekerja, berusaha. Fala taqul lahuma, ketika sudah seperti itu, dia akan seperti bayi lagi kata Allah. Dia kembali seperti budalang, seperti anak kecil lagi jiwanya orang tua tadi. Maka fala taqul lahuma uff, jangan pernah kamu katakan uff. Kata Sayyidina Ali dalam menafsirkan ayat itu, siapa mengatakan kepada orang tuanya, berarti dia akan durhaka kepada orang tuanya. Kalau bahasa kita apa disuruh? Karena tindak tanduk orang tua di masa sejak itu seperti anak kecil kembali. Jadi jangan pernah mengeluh kita ketika ada orang tua kembali seperti itu. Banyak permintaannya, kadang kalau ada HP-nya, nah anaknya di Jakarta, nah bisa paling kemari dulu sebentar. Bahkan kerja di kantor ini, atau yang dekat dia bilang bawa saya, itu kayak muncul-muncul aja itu, muncul-muncul kayak anak kecil ya sikapnya seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini maksud daripada berbuat baik dan keputusan Allah yang diberikan kepada kita. Kalau ada misalnya berselisih paham tentang orang tua,
Ada orang tua kita di rumah atau orang tua kita berselisih paham dalam hal memfasilitasi orang tua. Tidak, jangan sebutkan masalah sebenarnya yang negatif, karena orang tua ini kalau menurut Allah itu nggak ada keburukannya, nggak ada keburukannya, karena Allah bilang taat kamu sama aku, taat kamu sama Allah, sama orang tuamu. Berarti menurut Allah itu orang tua itu nggak ada keburukan. Rasul SAW didatangi seorang sahabat. Sahabat ini mengalukan tentang orang tuanya yang belum masuk Islam. Kata Nabi, buat baik kamu sama orang tua. Belum Islam, buat baik kamu. Belum Islam aja suruh buat baik. Yang belum Islam, ibunya belum Islam, tapi kamu harus buat baik. Karena nggak bisa dibalas kebaikan orang tua. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini maksudnya tadi dua bersaudara memaki, satu memaki yang lainnya. Memakinya itu sama dengan memaki ibunya. Apakah kedurhakaan bagaimana? Ya. Kalau dia memang kayak bahasa memang ada itu. Saya dengar juga yang seperti Pak Haji bilang tadi, itu memaki kan memang sudah dilarang dalam agama kita. Ya kan? Karena dalam Al-Quran itu kan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena innamal mu'minuna, bahwa orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah persaudaraan di antara kamu berdua. Wattaqullaha, takutlah kepada Allah, la'allakum turhamun. Kemudian ayat keduanya lagi, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun. Wahai orang beriman, jangan kau mencaci maki satu kaum min qaumin, kepada kaum lain, asa ayyakunu khairan minkum. Bisa jadi orang yang kamu caci lebih mulia daripada kamu, lebih baik daripada kamu. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Tidak boleh juga sekelompok wanita mencaci sekelompok wanita yang lain. Bisa jadi juga kata Allah, itu yang dicaci lebih mulia dia daripada orang yang dicaci tadi. Lebih bagus amalnya, lebih tinggi derajatnya, lebih bertakwa. Kemudian jangan juga panggil dengan lakop-lakop. Jadi lakop itu nama misalnya si pendek. Pendek dia kita panggil si pendek. Nggak boleh, itu kan jelek bagi dia. Ada sumbing mulutnya kita panggil si sumbing. Jadi nggak boleh, panggillah nama dia. Bil alqab kata Allah. Jangan kamu panggil dengan lakop-lakop kamu. Kemudian kalau dalam hadis juga disebutkan, saya memang sering baca hadisnya, cuma hafal hadisnya yang belum. Di situ disebutkan dilarang juga kita mencaci maki orang tua orang lain. Orang tua orang lain kita caci maki, maka yang kena diri kita sendiri, orang tua kita sendiri. Apalagi memakai lafaz seperti yang bahasa-bahasa kita itu arahnya memang ke sana, menjadikan orang tua. Karena dasar dalilnya nggak boleh memaki. Dasar dalilnya kan seperti itu, kita nggak boleh memaki. Kata Nabi, jadilah kamu ikhwanan, jadilah kamu orang-orang yang bersaudara. Jangan kita mencaci orang tua orang lain kita caci, kata Nabi, secara tidak langsung kamu mencaci orang tua sendiri. Nah, ini hadis. Kalau misalnya kedua bersaudara tadi mereka saling mencaci, saling mengejek, saling menghina, tapi bahasanya larinya ke orang tua, itu berarti jelas-jelas mencaci orang tua mereka sendiri. Apalagi kata-katanya memang jelek. Itu sudah jelas bahasa itu sebenarnya. Saya juga pernah ceritakan bersama ada kawan tuh yang membahas masalah mencaci maki orang tua itu. Akhirnya dia himpau juga diarahkan kepada bahasa itu. Kenapa orang katanya pakai bahasa itu sampai orang tuanya bisa kena arahnya ke sana, ke orang tua mereka? Carilah bahasa yang lain yang tidak. Padahal bukan seperti bersedekah sebenarnya kan, bukan serius, tapi bahasanya ke sana, mengejek dan merendahkan orang tua. Karena nggak boleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
ibunya dinikahkan oleh orang lain tanpa seizin orang tuanya? Ya, itu pertanyaan. Terima kasih. Ini boleh juga menjawab pertanyaan. Cuman itu masuk pembahasan wiki. Wiki itu memang ada dalam wiki disebutkan kalau fasanya atau kalau jaraknya itu anak dengan orang tua memang tidak di tempat, lebih kurang 120 kilo 120 kilo perjalanan, atau sekedar mungkin dari sini kita ke Banda Aceh, atau dari sini mungkin jauhnya ke Jakarta, dan orang tua memang atau walinya memang kasih ke sana, makanya saya dengar dalam hukum itu boleh dia memakai wali hakim. Walaupun tidak ada persetujuan, boleh dia mencari wali hakim. Bahkan dalam hadis, dalam kitab fikih wanita, ada fikih wanita itu suatu situ disebutkan pendapat darurat bagi ulama, itu pendapat terakhir, itu boleh seorang wanita mencari wali sendiri dari kaum muslimin, maksudnya dari laki-laki, kalau nggak ada wali hakim. Misalnya dia di Malaysia, darurat harus menikah, tak mungkin berzina, maka dia boleh mencari orang tua satu di sana, menjadi orang tuanya, dan itu orang tuanya dikatakan sah. Itu hukum darurat bagi seorang wanita yang tidak ada lagi jalan keluar. Itu hadis. Itu aja yang saya paham. Karena itu darurat jauh. Kemarin ada baru-baru ini keluarga juga dari keluarga saya, mereka ini jumpa di sini lari ke Melabu, nggak bisa, dibawa ke Medan. Di Medan ada orang apa namanya di sana wakil KUA, maksudnya dari KUA ini, dia bukan orang KUA, tapi dia ini dimuliakan orang KUA. Kalau ada orang yang dinikahkan sama dia, disahkan sama KUA, dikatakan sama KUA sah. Jadi yang saudara tadi itu lari ke bapak itu, di Simelu nggak mau dinikahkan sama KUA, harus ada surat cerai. Itu bahasanya dari sini, dari Simelu. Surat cerai udah 10 tahun yang lalu waktu cerai. Ada suratnya dulu, udah hilang, dia bilang ke KUA, nggak bisa sama KUA. Nggak, saya mau nikahkan, nggak mau, saya tanggung jawabnya. Akhirnya orang tuanya nggak tahu lagi, nggak tahu caranya. Ini dibolehkan disahkan sama orang tua mempelai perempuan. Cuma KUA nggak disahkan, nggak mengeluarkan ini, nggak ditandatangani. Akhirnya nggak tahu cara gimana. Ditanya sama saya, wallahu a'lam, saya nggak kasih solusi yang kayak tadi lagi segala macam. Tapi orang tersebut itu nggak tahu. Ya kan? Memang yang perempuan ini orang pesantren dia tahu dia hukum pernikahan itu kalau misalnya sudah darurat seperti itu, yang calon istri ini tadi. Orang ini duda dan janda, apa ya, duda dan janda, lari ke Medan, tanda tangan sama bapak tadi, pikir kau adilnya, sampai bisa dihormati, kau tanda tangan kesimpulan, sah kalian menikah, sah. Jadi seperti itu, dan banyak terjadi biasanya. Kasihan pada mereka darurat ini kan, mereka ini udah lama menjanda, yang lama udah lama menjuda, ya kan? Kita nggak nikahkan daripada berzina. Itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin nanti kalau ada lebih jelas lagi kita cari lagi dalil-dalil yang lain. Insyaallah pakai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini tadi topik kita yang dibolehkan dalam salat. Jadi Rasulullah kalau membaca ayat, tiba-tiba ayatnya ayat rahmat, Rasulullah itu berdiam dan berdoa. Tapi imam-imam kita di sini saya lihat belum mengamalkan, atau ini memang dalil ini yang kita dengar dari ulama atau dari kitab itu khusus Nabi. Kemudian apabila beliau membaca ayat-ayat azab,
maka dia juga berdoa berlindung. Dan apa bunyi doa itu? Misalnya kalau kita ini imamnya kan tak pandai bahasa Arab, tiba dengan ayat-ayat rahmat atau ayat-ayat azab, Rasulullah berdiam dan berdoa. Cuman itu contoh yang kita buat. Memang kan itu sunnah Nabi, kan? Bisa kita apa? Tapi kita mau juga ada yang mengamalkan kalau memang benar riwayat itu dicontohkan. Tapi kalau memang ini hanya dalam penjelasan ulama, inilah yang apa saya tanya ini. Rasulullah ada lagi yang dibuatnya di dalam salat seperti ayat-ayat itu. Ini mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Jadi kalau masalah Rasul ketika sholat baca ayat Quran lanjut berjumpa dengan ayat rahmat. Contohnya ayat surga. Misalnya walladzina anillahu mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim illa 'ala azwajihim wa ma kana bainahum wa lahum wa ibadahu wa dzalika fa ulaika walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim walladzina hum 'ala sholatihim hafizun ulaika hum warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Karena Nabi SAW ketika itu hadisnya sahih banyak, ada hadisnya sahih bahwa Nabi SAW berdoa di dalam hati. Ini disaksikan oleh sahabat yang di belakangnya bahwa Nabi itu ini sebenarnya perkara juga yang dibolehkan. Kita tak bahas tadi karena terlalu panjang. Perkara juga yang dibolehkan dalam sholat. Berdoa ketika mendapatkan ayat-ayat rahmat dengan doa-doa yang mengarah kepada. Misalnya kayak kita pas lupa warithu dan ladina itu nal firdaus sampai akhir. Orang-orang yang mengamalkan dari awal ayat tadi sampai akhir sampai masuk ke mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya dan hak-hak manusia yang lain, maka orang ini akan dimasukkan ke dalam surga firdaus. Maka ketika sampai di perkataan Allah masuk ke surga firdaus, berdiam sebentar, berdoanya di dalam hati. Ya doanya, kalau doa itu kan permintaan, tergantung orang yang minta. Karena ada hadis juga menyebutkan, Nabi bilang, berdoalah kamu kalau mau minta surga, mintalah surga firdaus. Maka dalam hati kita, ya hatilah yang berbicara. Karena kalau lisan kita nanti bisa batal sholat kita. Karena kita mungkin tidak pengetahuan kita kurang. Tapi kalau hati kan nggak apa-apa. Kalau doa yang saya pernah juga cari di dalam kitab-kitab yang pengetahuan saya, belum lagi saya dapatkan doanya yang dibuat Nabi itu apa doanya. Cuma dibilang Nabi berdoa karena ini sahabat yang melihat. Sahabat juga nggak bilang doa Nabi itu, dia bilang saya doa Nabi begini. Nggak ada ketentuan khusus bagi doanya itu. Umum, berarti pembahasannya umum, tergantung orang yang apa yang dia dapatkan. Kalau misalnya pas kena surga, berarti doa surga. Mungkin dalam artinya kalau bahasa kita zahirkan, ya Allah, tolonglah berikan saya surga firdaus. Kan kayak gitu. Atau misalnya yang berupa azab, misalnya pas dia bilang situ masalah jahanam misalnya, seperti dalam Al-Waqi'ah misalnya, summa innakum ayyuhal dan mukadzibun la'akum saja tusakun. Kemudian mereka orang yang dolun, orang sesat dan pendusta, la'akilu dan saja tusakun. Nanti di akhirat mereka diazab dengan makan pohon zakum. La'akilu dan saja tusakun. Famaluna minal butun, dengan sebab makan pohon zakum tadi perut mereka menjadi besar dan pecah. Karena makan ini tadi berarti dia dari dunia ini makan haram, makan bangkai, atau membicarakan aib orang lain dan sebagainya. Atau memang dia sesat di dunia ini, orang beriman, atau dia berdusta dari dunia ini, pembohong dan sebagainya.
maka nanti di akhirat hukumannya, makanannya di akhirat yang berjuta beribu-ribu tahun di neraka, ya seperti itu makanannya. Nah, maka ketika kita baca ayat itu, di hati kita, ya Allah, jauhkan saya dengan azab yang seperti itu. Nah, ketika kita sholat dan berhenti sejenak, memang betul kadang dalilnya. Mungkin seperti itu, karena kalau berlindung itu kan doanya mungkin kalau bahasa Arabnya Allahumma inni a'udzubika min adzabik. Kalau misalnya minta rahmat, Allahumma inni as'aluka rahmatan. Kan gitu. Kalau bisa berlindung dari neraka tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabik. Aku berlindung kepadamu dari azab min adzabika jahannam, dari azab jahannam. Kalau bahasa Arabnya. Atau as'alukal jannatal firdaus, as'alukal jannatal firdaus. Ya Allah, aku minta padamu surga firdaus. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya nih Pak Ustadz. Ini kan saf ibu-ibu nih Pak ya. Nah, sementara ibu-ibu ini kadang membawa anak. Membawa anak ini ada yang bayi, ada yang umur 5 tahun. Terkadang ibu-ibu ini ada yang mengerti, ada yang tidak. Ada yang mengerti, dia mau sebelah kiri ataupun sebelah kanan anaknya diibu. Tapi yang ini susah dimengerti Pak. Jadi terkadang kalau saya datang pas datang ke situ misalnya lagi mau sholat, saya geser anaknya, marah. Saya tindih aja di belakangnya. Apakah sah sholat saya Pak? Satu lagi Pak ya. Ada yang satu orang, ada imam ini sudah tahu kelakuannya. Nah, jadi imam ini tidak disukai oleh makmumnya. Kadang mereka pergi itu pas salat tarawih Pak. Kadang dia kan lama betul membaca ayat. Kadang yang di belakang betul kesal, ada yang pergi, ada yang tidak sholat. Itu mohon pencerahannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya untuk tadi masalah anak bayi yang kalau memang disiplinnya bayi itu masih umur sekitar 6 bulan, 8 bulan atau 1 tahun, atau yang masih kondisinya masih bisa kita gendong. Seperti dalam hadis tadi, boleh menggendong bayi ketika sholat. Ini kan hukum ini banyak ya, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang sekedar boleh. Pembahasan kita ini boleh, boleh aja. Kayak gitu lebih kurang bahasa kita dalam sholat itu yang ini boleh aja. Supaya lebih aman bahasa kita ini. Boleh aja dalam sholat seperti tadi baca doa sebentar. Kalau nggak baca doa boleh nggak? Boleh juga kayak gitu. Menggendong bayi kayak itu juga. Menggendong bayi ini boleh juga kita gendong. Kalau memang nggak kita gendong apa-apa juga kan gitu. Kita taruh. Kalau memang dia mengganggu bayi tadi, mengganggu sholat, ibunya harus pindahkan ke tempat yang lain. Jangan sampai terganggu orang lain. Ini kan sudah masalahnya mengganggu orang. Kalau pribadinya ibu tadi itu nggak masalah, karena dia udah jaga bayi itu aja udah terganggu sebenarnya. Jaga bayi itu udah terganggu. Sholat lagi itu udah terganggu. Tapi jangan kita mengganggu orang lain. Jangan lagi kita mengganggu orang sholat. Agar itu udah hukumnya haram. Mengganggu orang lain sholat. Kalau misalnya kita antisipasi ketika kita sholat, kita pindahkan dia. Yang penting pergerakan kita untuk pindahkan bayi tidak banyak. Tidak banyak itu boleh. Tapi kalau pergerakan kita sampai udah
seperti orang normal, dan tata cara memindahkan pun nggak tahu caranya dan sebagainya. Mungkin kalau kita mau pindahkan, misalnya di samping kita sini, baiknya kita pindahkan ke belakang, boleh aja kita ambil, habis itu kita berdiri tegak lagi, itu mundur pelan-pelan berapa langkah itu kita taruh. Bukan kita seperti berjalan kaki biasa. Berjalan kaki biasa itu kan sudah jauh perhatian kita, sementara kita sedang beribadah kepada Allah dengan gerakan-gerakan tadi itu yang banyak menyebabkan batal sholat. Jadi seperti itu. Memang dia boleh, cuma kita lihat kondisi dan keadaan. Oh. Sholat jamaah ya. Oh, anak 5 tahun. Anak biasa lari-lari berarti. Yang biasa lari-lari di masjid. Biasanya memang anak-anak yang lari-lari ke masjid ini, dia kadang lari ke tempat kita, dia lari sebelah sana, lari sebelah sini. Ini anak ini kan belum mumayyiz. Karena ada dia beberapa tipe, ada tipe dalam Al-Quran, ada sobi, ada mumayyiz, kemudian yang besar lagi ya balik. Kalau sobi ini masih kecil, berarti umur bulan, 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, setahun, sobi namanya bahasa Arabnya. Kemudian ada tifel ini dia udah mulai paham di atas mumayyiz. Mumayyiz ini ghairu mumayyiz, dia belum paham, umur 3 tahun 4 tahun. Dia belum paham ini soal apa, orang main. Ini nggak kena hukum. Bingung kita apa mau diapain ini. Cuma dari kita yang paham, kita harus dudukkan di mana dia. Kalau mungkin kita mau sholat berjamaah, kita di pojok. Kita supaya dia nggak kemana-mana. Kalaupun dia berjalan, nggak membatalkan sholat kita, nggak membatalkan sholat kita, nggak merusak sholat kita. Karena ini belum mumayyiz, belum bisa membedakan dia. Kalau udah SD, mungkin udah kelas 3 SD, kelas 1, udah tamat tika, mungkin dia udah paham. Kalau ribut pun di belakang dia ribut, kayak anak-anak di sini kan memang ribut, tapi udah tahu dia marah bapak saya kalau saya ke depan. Tentu saya ke belakang lari. Kalau yang tadi belum mumayyiz namanya, belum paham, belum membedakan. Ini boleh apa enggak boleh? Itu enggak batalkan sholat kita. Karena hadisnya itu Nabi SAW dinaiki sama Hasan Hussein lagi sholat. Dinaiki aja enggak batal sholat Nabi. Apalagi cuma dia lihat depan kita, itu tidak membatalkan sholat kita. Cuma dari kita nanti khusyuk apa enggak, kita itu aja. Kalau tifol udah besar. Dalam Al-Quran surah An-Nur itu ada sebutkan. Kalau tifol itu masuk ke kamar kita aja, itu harus pakai salam dia. Nah itu udah ukuran tifol, dia udah paham berarti. Kamarnya udah harus dipisah, udah besar. Udah mungkin ke atas 6 SD mungkin, atau kelas 3 SD. Udah kalau kita cerita dia udah paham, udah memahami. Tapi kalau memang dia umur dari 2 tahun ke atas sampai 4 tahun, 5 tahun itu belum mumayyiz namanya. Dia belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi tinggal kita itu yang memperbaiki dan melatih. Ini seperti itu. Yang kedua apa tadi? Memang ada hadisnya, kita itu kalau tahu keburukan imam atau memang imam itu memang gak bagus Al-Fatihahnya, misalnya Al-Fatihahnya Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, dibacanya ihdinas siratal mustaqim, itu gak boleh kita ikut. Itu maksudnya. Udah jelas di situ
kalau dalam Al-Quran itu dia memang huruf itu ada perbedaan masing-masing, dibaca siratan mustaqim, siratan ladzina an'amta alaihim. Atau diubahnya siratan ladzina an'amtu alaihim. Itu batal total, sholat kita semua batal, yang makmum itu juga dikacau, ya kan? Kalau begitu keadaan masjid, ganti aja imamnya, jangan belakang sekalian usul aja, ganti kok ibu hancur sholat kita. Tapi kalau memang dia masih lingkup kefasihan dan tidak fasih, itu kan berbeda dengan mulut kita. Ada orang belajarnya bagus sehingga fasih dia baca Al-Fatihah. Ada orang yang senang-senang. Yang penting memang tidak keluar dari kaidah yang ada. Kemudian kalau nampak keturunan imam atau misalnya surat-surat bacaan surat dan lain sebagainya, itu boleh kita muharram. Boleh, maksudnya tidak ikuti imam. Boleh sholat kita. Apalagi memang imam ini sudah sering ditegur dan galau. Sudah ditegur sama PKM, pengurus dan lain sebagainya, secara pribadi, individu tak juga berubah, maka kita usahakan cara yang lain bagaimana. Intinya tidak boleh mengikuti imam atau pemimpin yang dia sistemnya umum atau keburukannya itu dia perbuat dan dia suruh kita, itu kan umum sebenarnya. Imam itu kan pemimpin. Pemimpin sholat itu itulah pemimpin yang paling besar di dunia ini sebenarnya kalau orang paham. Kalau pemimpin yang lain itu ringan, karena semua panduan hidup itu di dalam sholat. Maka kalau imamnya memang ada kejanggalan, itu memang harus dimusyawarahkan. Apalagi secara global bahasanya, pemimpin itu kan seperti itu. Jadi seperti itu, mungkin lebih kurangnya. Alhamdulillah, demikian apa-apa yang sudah kita bicarakan ini kita kembalikan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah semua masalah kita dan Allah menambah ilmu kita. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. As'aluka al-fawza wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa qabri. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namutu bika nusyur. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.